Halo EA Traders, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA87 FX Pro. EA ini kepunyaannya atau developernya dari Bang Heri Aurawan Pitu ya. Kemudian untuk sekarang sudah masuk minggu ke 5 ya, berarti 1 bulan 1 minggu. Nah, untuk jenis akunnya sendiri saya pakai akun Sen ya, karena modal minimum untuk pakai EA ini ya, modal minimumnya adalah 500 USD ya. Karena kalau misalnya di bawah 500 USD, maka EA-nya gak akan jalan ya, karena ya ini pakai lot dan dimulai di 500 USD. Sehingga karena balasnya lumayan besar untuk minimumnya, maka saya pakai akun Sen ya, supaya balasnya bisa besar kayak gitu. Nah, saya pakainya di awal itu 100 USD atau 10.000 sen ya. Kemudian untuk hasilnya seperti apa? Mari kita cek hasil di minggu kelima ini. Oke, dari autolot, dan menariknya di sini autolotnya adalah buy equity ya. Jadi kalau misalnya ada open kedua, open ketiga, dan open seterusnya ya, itu autolotnya akan buy equity. Jadi kalau misalnya loss ya, masih floating loss atau floating minus, itu otomatis equity-nya akan berkurang, sehingga lotnya pas open posisi lagi itu akan lebih kecil dibandingkan lot awal ya. Seperti dilihat di sini ada 0,27, kemudian 0,26, 0,25, 0,24. Semakin kecil karena pas mau open posisi equity-nya berkurang ya. Jadi ini sebenarnya kebalikan dari Marti ya, karena lotnya ini akan berkurang 0,01 ya. Seperti dilihat di sini 0,27, 0,26, 0,25, 0,24 ya. Kalau misalnya Marti kan akan bertambah ya, 0,27, 0,28, 0,29, 0,30. Itu Marti. Tapi ini kebalikan dari Marti ya, reverse Marti. Oke deh. Oke, ini masih floating ya. Dan sekarang sudah 13.085. Berarti selama 5 minggu sudah growth sekitar 32%. Lumayan, ini benar-benar lumayan sih ya. Kalau misalnya sebulan aja itu bisa 10% ke atas, itu benar-benar lumayan sekali ya, baik sekali ya, karena itu sudah artinya konsisten ya. Apalagi sebulanan itu bisa ditinggal lah gitu 24 jam. Ya ini memang semua ya, saya sih 24 jam on ya, sampai MC juga 24 jam. Oke, jadi sudah growth ke 32% ya, lumayan. Mari kita cek hasil di minggu kelima ini. Hasilnya dari tanggal 13 ya, sampai dengan tanggal 16. Sip. Oke, dapat 790, 7% ya. Oke, lumayan. Ini keren lah. Biru-biru semua. Dan kemudian yang paling perlu diperhatikannya adalah nggak usah melihat stepnya berapa gitu, karena biarkan ya ini open posisi sesuai dengan logaritmanya sendiri ya, karena memang stepnya open posisi dia akan beda-beda nih. Kayak ini aja berapa nih, ada sekitar 10.000 poin atau 1000 pips ya. Kemudian di sini dia malah sekitar berapa ini, ketiga 2 berarti sekitar 1, 2, 3, 300 pips tuh. 300 pips. Kemudian ini ke 41 lagi, itu sekitar 900 pips ya. Oke, jadi memang beda-beda gitu loh untuk pasokan posisinya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi saran dari Bang Heri, nggak usah dipikirin ya untuk stepnya berapa, karena memang untuk open posisinya sesuai dengan logaritmanya. Oke deh, mari kita cek hasil hariannya aja dari tanggal 13. Benar-benar kebalikan martingale. Oke, ini hasil tanggal 13 ya, dapat 299 sen ya, atau 2 USD sih. Mantap kan? Tuh. Ini biru cuma ini aja tuh. Lossnya di sini, minusnya di sini doang. Semuanya ini biru.
Oke, nah di sini kenapa namanya 87 ya? Karena memang TP-nya di sini adalah 87 ya. TP-nya di sini adalah 87 poin ya. Kalau misalnya di atas ini berarti sekitar 870 poin ya. Atau bisa dibilang 87 pips ya. Kemudian ada dua cara close-nya. Pertama kena TP ya, ini kena TP ya. 87 itu. Yang kedua adalah buy risk ya. Buy risk-nya itu 2%. Berarti di sini ya. Tuh, dari di sini. Ini tuh, ini enggak kena TP tapi dia close karena kalau misalnya floating otomatis nggak akan kena TP. Dia akan pakai risk-nya 2% itu. Nah, ini kena TP ya tuh. Kayaknya sama semua nih untuk kena TP-nya 21,75. Oke, lanjut lagi deh tanggal 14. Tanggal 14 dapat 214. Lumayan sekali. Itu cuma ada berapa ini yang minus 1, 2. Sisanya biru-biru. Ini dari minggu awal ini memang minusnya itu cukup sedikit gitu. Banyak kan birunya. Win rate-nya ini keren ya. Dapat lihat juga di video sebelumnya yang hasil 1 bulan dan drawdown-nya itu. Lihat aja untuk win rate-nya itu benar-benar dah win rate-nya. Lumayan 60-70% ya kalau nggak salah. Kemudian lanjut lagi tanggal 15. Tanggal 15 dapat 226. Wah, ini benar-benar nggak ada minusnya nih sekarang. Biru semua. Oke, lanjut lagi deh. Lanjut lagi, kemudian tanggal 16. Ini sempat kena badai ya sudah ya, badai tanggal 9 ya. Kemudian itu badai juga, itu setelah FOMC juga badai. Tapi bisa bertahan gitu masih. Oke, ini tanggal 16 ya. Dapat 51. Oke. Cuman minus di sini aja 1. Terakhir tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17. Kosong. Berarti ini floating dari tanggal. Oh, ini floating dari tanggal 16. Dari tanggal 16 ya, ini tanggal 17 baru open posisi 1. Nah, sehingga memang jangan dipikirkan lagi juga untuk kapan dia open posisinya ya, karena ini pun walaupun udah 4 belum ada posisi lagi kelima ya, karena memang dan waktunya juga bukan karena 1 hari atau 2 hari baru dia open posisi. Kenapa? Karena ini aja tanggal 16 ada 3 ya, kemudian nggak ada lagi open posisi, tanggal 17 baru dia open posisi lagi gitu. Dan sekarang belum open posisi lagi ya. Oke deh, biarkan AI yang bekerja. Berarti hasil di minggu kelima ini adalah sekitar 790 ya, atau 7%-an. Karena memang yang sebelumnya juga ya, saya lupa untuk itu minggu keberapa ya. Jadi pertama itu pas benar-benar pas badai, jadi cuman ada 3 posisi ya. Itu awalnya rentangnya itu 1 harian, jadi besoknya itu lagi open, besoknya lagi baru open lagi gitu. Kemudian nggak ada open posisi lagi, 2 hari lagi baru ada open posisi kayak gitu. Bener-bener, jadi dia logiknya itu melihat momennya ini kayaknya trennya masih kuat, jadi belum berani untuk masuk untuk entry ya. Sehingga pas trennya sudah melemah baru dia akan entry ya. Oke, mantap sih. Sip ya. Ini kalau misalnya masih akan posisi kelima berarti akan ke 0,23 ya. Karena memang lotnya akan berkurang gitu. Jadi bukan tipe Marty. Oke, kebalikan dari Marty ya. Oke, sip. Ini masih akan saya lanjutkannya sampai dengan expired ya. Expired kalau nggak salah itu berarti tanggal bulan Agustus ya. Bulan Agustus lagi 2 bulan lagi tanggal 13 ya. Oke dah, sip. Apakah saya diberi perpanjangan ya? Nanti coba ditanya ya lagi. Kalau misalnya ada yang berminat untuk YA ini, silakan ya hubungin Bang Heri Arwan Pitu ya. Untuk kontaknya akan saya tampilkan di deskripsi ya. Jadi silakan baca di deskripsi. Oke. Jadi cukup ya untuk hasil
review dari EA87FX Pro di minggu kelima ini. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi, oke? Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.